Itu. Ini sudah dikerjakan 2 tahun. Saya cek kadang juga ada yang udah diusulkan mana. Saya juga cek karena kita punya data lengkap. Kita cek, oh ternyata kadang juga enggak muncul. Iya, Bu Ali baru bulan apa ya? Gitu loh, saya bilang gitu. Jadi kontrol dari masyarakat justru itu yang membuat sistem ini bisa berjalan dengan maksimal. Karena masyarakatnya juga berdaya. Kita lanjutkan setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Ini tidak tahu cara mencari kekayaan lewat yang non-halal itu. Jauh-jauh. Untung saya nggak ngerti tentang ilmunya itu, Mbak. Saya bersama dengan 2 orang penerima Bung Hatta Anti Corruption Award yang besok malam akan mendapatkan anugerahnya. Saya ingin bertanya ke salah satu putri Bung Hatta yang sudah hadir di studio Mata Najwa, Ibu Halida. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Bung Hatta Anti Corruption Award, Anda putri Bung Hatta. Kalau kira-kira Bung Hatta masih ada di tengah-tengah kita sekarang dulu, melihat situasi dan kondisi yang seringkali membuat kita mengelus dada kalau bicara pemberantasan korupsi, apa kira-kira yang akan dilakukan dan dikatakan Bung Hatta? Tentu Bung Hatta tidak akan berhenti untuk memberikan pendapatnya yang konstruktif, dalam arti dia menginspirasi, menjalankan apa yang diucapkannya, dan pasti akan menegur, tapi menegur secara jelas karena Bung Hatta orangnya rasional, dan apa yang dipikirkan itu akan dijalankan secara ada strateginya, step by stepnya. Jadi orangnya berani, tidak takut. Kalau memang benar, maka itu dilaksanakannya secara konsisten dan sistematik. Seperti dulu juga waktu berjuang untuk mencapai kemerdekaan, itu sebuah impian. Lalu impian itu dijelaskan dalam bentuk aksi, dan aksi itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah takut untuk dijalankan. Kalau kita bicara konteks sekarang, ada 2 orang penerima Bung Hatta Anti Corruption Award. Apa komentar Ibu tentang, karena dua-duanya pejabat publik? Ini memang masa yang paling sulit. Jadi saya kagum dan pasti Bung Hatta juga akan senang bahwa di dalam era yang penuh godaan ini, penuh berbagai macam cara-cara untuk menyuap, ternyata pemimpin-pemimpin yang lahir, di antaranya yang sedikit sudah ada yang bisa memberikan keteladanan baik dari selama dari tahun 2003 sampai dengan 2015 itu sudah terlihat contoh-contoh baik dari pemimpin yang mempunyai integritas, kejujuran, empati, dan mempunyai jiwa bergerak keadilan. Dan ini rasa adil, perasaan adil, dan perasaan empati itu membuat bahwa hidup sebagai pelayanan publik, melaksanakan pelayanan bagi publik itu sudah harus tahu bahwa tidak akan menjadi kaya. Kalau memang untuk mencari kekayaan tidak usah melayani publik. Dan ini tentu Bung Hatta. Kalau mau melayani publik, pilihan untuk kaya sudah harus dihapus jauh-jauh. Setuju Pak ya? Sangat setuju. Bu Risma? Kalau mau kaya, dagang, Mbak. Kalau mau kaya dagang. Mau supaya keluar. Karena yang dicari bukan kekayaan, jadi pejabat publik. Ya nggak bisa kita nyari duit di Gimana situ. caranya? Nggak tahu juga. Kalau yang lain, biasanya nemu liku-likunya. Buktinya banyak yang masuk penjara. Kalau 2 orang ini tidak tahu cara mencari kekayaan lewat yang non-halal itu. Kalau Jauh-jauh. saya, untung saya nggak ngerti tentang ilmunya itu, Mbak. Yang jelas tadi Ibu cerita, selain sistem perlu juga masyarakat yang mengontrol, masyarakat yang berdaya. Saya ingin bertanya ke Mas Ade Irawan, koordinator ICW sekaligus kepala sekolah anti korupsi. Sekolah anti korupsi. Sekolah anti korupsi. Mas Ade, sekolah anti korupsi yang Anda buat itu salah satunya juga untuk menciptakan orang-orang yang peduli sehingga pejabat-pejabat yang bersih bisa efektif melaksanakan tugasnya. Iya, Sakti atau sekolah anti korupsi itu tujuan utamanya kaderisasi. Sekarang kaderisasi untuk melawan korupsi. Masalah utama kita sekarang kan adalah kaderisasi koruptor. Kalau kita lihat kasus-kasus yang banyak terjadi, koruptor-koruptor kan semakin mudah, gitu ya. Nah makanya kemudian Sakti dijadikan sebagai antitesa itu. Kami coba dorong kader-kader muda untuk melawan korupsi. Jadi yang kedua, kenapa kami lebih banyak dorong anak
anak muda, karena korupsi ini kan akan menghabiskan warisan buat anak-anak muda. Karena korupsi sumber daya alam habis, karena korupsi hutan habis itu. Jadi kalau anak muda membiarkan korupsi terjadi, itu tidak ada lagi warisan buat mereka. Makanya kemudian mereka pihak yang paling berkepentingan untuk melawan korupsi. Nah, yang kami lakukan adalah bagaimana mengajari mereka mengenai korupsi, aturan-aturan soal korupsi dan cara melawan korupsi. Itu supaya apa? Supaya nanti di masyarakat mereka bisa ikut mengawasi, mereka bisa ikut berpartisipasi dalam membuat kebijakan, mereka bisa ikut mengontrol dan bahkan mereka bisa memilih pemimpin-pemimpin anti korupsi seperti Bu Risma atau Mas Yoyo. Karena tidak mungkin bekerja sendirian. Betapa